Salam persahabatan. Saya Karyono, Guru Besar PPS Budi Jati di Jejak Sang Guru. Saat ini saya duduk berdampingan dengan dua orang, yaitu Daniel sama Yusuf. Terus terang aja, Daniel sama Yusuf itu adalah dulu memang pernah ikut saya di perguruan Budi Jati di kampus Trisakti. Nah, sudah cukup sekian lama kita nggak pernah ketemu. Saya juga sempat kaget. Tahu-tahu kenapa Daniel sama Yusuf ini yang dulu pernah ikut saya berarti di PPS Budi Jati, dia kebetulan kok ya punya suatu suatu keilmuan yang saya sendiri kurang begitu paham tadinya. Karena saya mengajarkan waktu itu belum sampai sejauh itu. Nah, dengan ini saya akan bertanya kepada anak-anak kita ini adalah Daniel sama Yusuf, kok ternyata tertarik dengan barang-barang pusaka yang mungkin jenis dari berbagai yang berwujud barang, keris, tombak, tombak ataupun golok, juga berbatuan dan sebagainya. Nah, untuk ini saya kepingin menanyakan pada anak-anak kita ini Daniel sama Yusuf, kenapa kok bisa tertarik seperti itu, dan dia diberikan suatu kelebihan tambahan-tambahan yang memang dari awal saya juga tidak semuanya memberikan. Nah, saya juga senang sekali bahwa anak-anak kita punya suatu kelebihan. Nah, untuk ini saya akan menanyakan pertama kepada si Daniel sama Yusuf. Salam, saya Karyono Daniel. Sudah lama kita nggak pernah ketemu, kita sekarang ketemu lagi, berjumpa lagi dengan senang hati saya ketemu dengan anak-anak kita. Juga Yusuf ya. Nah, untuk ini saya mau nanya terutama kepada Daniel dulu. Kenapa Daniel sekarang tertarik dengan barang-barang seperti pusaka, terus properti seperti ini, dan dia malah sekarang buka suatu galeri yang sifatnya barang-barang ini. Itu kenapa bisa tertarik seperti itu? Awalnya gimana, Mas Daniel? Baik, terima kasih banyak telah berkunjung ke tempat kami. Kebetulan kita sudah lama tidak berjumpa, puluhan tahun ya Mas. Ya. Saya ikut belajar dengan Maskar dari tahun 94. Terus karena kesibukan Sesuatu hal lah gitu ya. Dan kita melanjutkan lagi dengan berbagai macam perjalanan hidup. Akhirnya beberapa bulan terakhir ini kita ketemu kembali. Baru saat ini Maskar bisa berkunjung ke tempat kami terkait dengan masalah pusaka-pusaka atau benda-benda antik yang sekarang saya dengan Mas Yusuf sedang jalankan koleksi. Iya. Ya, awalnya mungkin waktu saya belajar Budi Sejati dengan Maskar, terus kita sempat melakukan perjalanan napak tilas ke Jogja tahun 1996. Saya kebetulan tertarik dan minat dengan pusaka yang berupa keris ya. Waktu itu keberuntungan saya, Maskar dengan kenalannya orang dari dalam keraton Jogja bisa memilih dan memperkenalkan keris pertama saya yang tepat untuk saya, di mana keris itu merupakan keris yang istimewa yang sampai sekarang pun masih saya jaga. Dan sana setelah bertahun-tahun kemudian panggilan untuk mempelajari, menekuni benda-benda budaya itu ternyata tambah besar di diri saya. Jadi itulah ya, jadi Mas Daniel ini tertariknya dengan seperti itu awalnya adalah dari 96. Setelah Mas Daniel itu mendapatkan
sifatnya belilah katakan waktu itu di Keraton Jogja itu dari satu keris. Itu awalnya tertarik dengan akhirnya dia menekuni, akhirnya bertambah lah barang-barang itu. Nah rupanya Mas Dani ini rupanya kayak intinya spesialis di kayak barang-barang keris ya. Nah itu Mas Daniel. Nah sekarang sebelum kita lanjutkan dengan Mas Daniel, saya kepengen dengan Mas Yusuf. Ya. Seperti ya dikatakan dari kenapa Yusuf kok selama kita nggak ketemu karena sesuatu hal, karena nuntut satu apa namanya ya kerja lah katakan ya, kita lama nggak ketemu karena kesibukan kita, sekarang ketemu lagi, kenapa? Tahu-tahu saya juga kaget kok Daniel sama Yusuf mempunyai suatu hobi seperti itu, dan dia belajar dari mana gitu loh. Padahal awal kita dulu kita cuman paling ya olahraga, kita juga memberikan dikit-dikit lah katakan modal lah katakan, tapi saya kaget kok ternyata sudah membuka suatu galeri gitu loh. Ini gimana Mas, ceritakan coba. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan dari Maskar. Awal mulanya saya untuk buka galeri ini itu keminatan saya dari barang-barang yang sifatnya batu-batuan. Saya punya istilahnya kesukaan atau punya selera dan punya untuk mengkoleksi barang-barang batu seperti cincin-cincin, batu-batu cincin dan segala macam. Juga patung-patung, saya suka patung-patung. Nah, awal pertemuan saya dengan Pak Daniel itu 1 tahun yang lalu ya Pak Daniel ya. 1 tahun yang lalu saya main ke rumah Pak Daniel. Nah, kita bukalah koleksi-koleksi batu-batu kita keluarkan. Nah, ternyata kita mempunyai hobi dan minat yang sama. Nah, pada saat itu saya lagi off untuk tambang. Saya kemarin bekerja di Kalimantan. Jadi selama beberapa tahun saya pisah, istilahnya tidak ketemu dengan Maskar ini hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Nah akhirnya dipertemukan lagi dengan beliau itu kurang lebih hampir 2 tahun yang lalu. Nah, setelah itu saya dengan Pak Daniel cobalah untuk dapat ide yang sama. Gimana kalau kita buka gerai batuan. Pada awalnya kita mau mengisi kekosongan kita dengan jual-jual batu-batuan atau membuat batu. Dan awalnya sih kita ingin membuka suiseki ya, batu hias. Nah, tapi karena pada saat kita pas mau buka, kebetulan saya diterima kerja di konstruksi. Jadi ya tetap kita buka tapi berjalan apa adanya. Untuk barang-barang antik ya, kita sebut barang antik atau sukan kita nih, awal-awalnya saya dapatnya ini. Jadi berawal sebenarnya tidak jauh juga dari dulu saya ikut PPS Budi Sejati, ikut silat itu di Trisakti itu tahun 93. Saya ikut dengan Maskar itu pada tahun 93. Ya dalam perjalanannya kita latihan, Maskar dulu mengajarkan fisik dan ada metafisik. Ternyata setelah saya lulus dan dalam dunia pekerjaan, jadi apa yang diajarkan Budi Sejati ini sangat bermanfaat Maskar, sangat berguna sekali. Karena dalam kehidupan sehari ternyata saya ke hutan apa segala macam, kita tata cara dari Budi Sejati untuk supaya bisa mengenal orang yang ada di situ, kita minta izin dari situ, itu sudah pernah diajarkan dari Budi Sejati, dari Maskar. Berawal dari situ kita dalam pelajaran kan dulu kita pernah mengenal namanya Saudara 4 dari Maskar, ada ngasih tahu Saudara 4. Makanya tiba-tiba pada saat kita buka galeri ini kok kita tertarik gitu ya dengan Saudara 4. Tapi sebelum ke Saudara 4 saya malah menemukan awalnya ini buaya ya. Jadi ada patung buaya. Ini pada saat saya dapat ini, saya lihat warnanya hitam. Hitam. Cuma entah gimana saya lihat dengan secara mata batin, ini buaya putih sebenarnya. Jadi ini buaya, tapi entah orang mau percaya atau tidak, ini saya rasakan mempunyai suatu getaran di sini. Nah, ini adalah awal benda yang saya dapatkan. Nah, dari sini saya mulai mengoleksi namanya untuk memfigurkan namanya Saudara 4 yang pernah diajarkan di Budi Sejati. Nah, Saudara 4 itu saya lambang-lambangkan dengan patung-patung ini. Itu ada harimau, ada naga, ular atau naga, ada gajah, dan ada kuda.
dan ini kan semua adalah perlambang dari sifat-sifat manusia sebenarnya. Untuk ini biasanya kalau sifat kita untuk amarah itu bisa di harimau, untuk kelincahan atau kegesitan bisa di di naga atau di ular, untuk kelincahan atau ketangkasan itu di kuda, dan yang terakhir untuk kewibawaan biasanya kekuatan dan kewibawaan itu di gajah. Nah, jadi saya untuk memfigurkan itu makanya saya koleksi, dan ini barang-barang yang kita dapat entah gimana ini sepertinya memanggil kita untuk dirawat. Tapi ini bukan kita untuk ke mistik ya sebenarnya. Tapi kita ini hanya untuk sebagai barang seni aja, barang seni dan kesukaan kita untuk mengkoleksinya. Dan ini juga ada beberapa golok-golok, dan saya memang lagi suka golok. Jadi ada beberapa golok yang saya dapatkan. Ini ada yang dari Ciomas, dan ini saya dapatkan juga murah. Jadi ada orang lagi butuh dana untuk anaknya, untuk keperluan di rumah. Jadi saya dapatkan golok-golok ini juga tidak mahal, jadi murah-murah. Awalnya dari situ, Mas Kar. Oke. Nah, sekarang sebelum kita lanjut nanti kita akan lanjutkan dengan Yusuf. Sekarang kembali ke si Daniel lagi. Dari barang yang pertama Anda dapetin, terus Anda menyenangin dengan koleksi dan jujur bahwa bahkan mau buka suatu galeri, itu sifatnya mau dipaskarkan atau cuman buat hobi atau gimana, Mas Daniel? Baik, Mas. Jadi sebenarnya kita buka galeri itu pertama kesenangan kita terhadap budaya kita sendiri. Betul. Yang berkaitan dengan hasil leluhur kita yang sangat tinggi ternyata makna dan filosofinya, dan sangat tinggi dari segi teknik pembuatannya. Dan itu galeri itu pertama kita tujukan untuk tempat belajar bersama-sama tentang budaya leluhur bangsa kita. Yang kedua, di situ selain benda-benda yang bersifatnya sejarah dan bersifatnya filosofi, tapi ada juga benda-benda yang mungkin bisa dimiliki oleh masyarakat umum atau peminat-peminat budaya yang minat, ya kan? Karena memang tujuan kita adalah kita sama-sama saling belajar dan kita bisa sama-sama saling memiliki. Nah, ini menarik sekali nih, dari cerita si Daniel sama Yusuf menarik sekali ini. Jadi dia sifatnya tidak hanya sebagai koleksi, membuka galeri itu adalah sifatnya dia juga ada barang yang benar-benar memang dia idola dia, ada juga yang memang bagi saudara atau sahabat sejati yang kepengen bisa berhubungan menghubungi Daniel atau Mas Yusuf. Karena saya mau gini, Mas Yusuf, saya kepengen tahu nih, coba apakah barang yang pertama si Daniel dapetin keris itu yang dari Keraton Jogja itu, saya kepengen lihat, bisa nggak? Masih ada nggak, takut hilang? Saya mempelajari bahwa ternyata kalau kita punya pusaka itu berbeda dengan benda-benda yang lain. Pusaka apalagi yang pertama kita miliki itu adalah sebenarnya perlambang bagi jati diri kita. Nah, itu kalau nanti rekan-rekan atau teman-teman punya pusaka yang pertama kali dimiliki, itu kalau bisa jangan sampai lepas pamannya, karena itu simbol kita. Ini masih yang pertama kali tahun 96 waktu itu masih ya. KKA Purbo Tirtonegoro. Juga awam ini ya, kita mau coba lihat aja ya. Habis.
selama megang ini Mas Daniel gimana? Ini anggap aja itu suatu cuman hobi ya, hobi, jangan sampai kita terus menduakan Allah ya, menduakan Tuhan, saya jangan ya. Menurut Mas Daniel dengan selama megang barang ini itu, pusaka ini gimana Mas Daniel? Dalam kehidupan maupun dalam ketenangan dan sebagainya, gimana Mas Daniel? Pusaka ini ternyata yang namanya keris punya banyak makna, banyak pelajaran di dalamnya. Mulai dari lekuk-lekuknya, jumlah lekuknya, dari bentuk istilahnya kita istilahkan dalam perkiraan itu dapurnya. Dapur ya, dapur. Nah, termasuk sampai ke gagang dan sarungnya, itu semua punya penuh makna. Betul, betul. Makna-makna itu kebetulan membuat saya sangat tertarik untuk mendalaminya, dan masing-masing itu ternyata banyak pesan-pesan kebijaksanaan para leluhur kita. Ya. Nah, itu yang membuat saya akhirnya saya jadikan pegangan dalam hidup saya. Betul, betul, betul. Kebanyakan itu maknanya lebih kepada kejujuran, kebaikan, terus pengayoman, welas asih, seperti itu. Ya. Nah, jadi itu penjelasan dari pemilik keris ini, yaitu Mas Daniel ini masalah keris yang punya si Mas Daniel yang pertama kali dia pegang tahun 96 ya, langsung dari dalam keraton Yogyakarta. Itu memang waktu itu bersama saya, ya. Terima kasih Mas Daniel. Terus saya kembali ke Yusuf sekarang. Iya Mas. Tadi Anda mendapatkan ada patung gajah, Iya. ada patung kuda, ada suatu harimau, Iya. ada masalah naga. Nah, Iya. coba naga ini coba lihat. Iya. Silakan Mas. Ini agak suatu keanehan ini ya masalahnya. Dan ini batu yang agak aneh saya lihat ini. Iya. Batu ini agak aneh nih. Ini mungkin kalau dengan senter beda nih. Merah itu warnanya, merah. Nah, merah nih. Ini Iya. nggak terlalu merah ya. Dia kalau di senter merah Tapi kalau menyala. kena lampu senter ini kan nyala sekali nih, merah ini. Ini yang saya lihat kelebihan di sini nih. Nah, dari 4 ini ada itu, yaitu terus terang aja. Ini satu ada ular ya. Iya. Ini ada kuda, ada gajah ini. Iya. Ini gajah. Terus ada harimau. Harimau. Nah, tadi si Mas Yusuf mengatakan, dia bilang itu adalah simbol dari saudara 4. Nah, terus saya akan kaitkan suatu pengalaman dan keyakinan saya. Itu adalah kita lihat dari versi pedalangan wayang kulit, ya. Nah, pernah termasuk almarhum bapak saya mengatakan, kowe di sedulur papat punya saudara 4 itu disimbolkan satu kuda, ular, gajah, sama harimau. Nah, menurut versi dari Mas Yusuf mendapatkan itu yang diterima ya, itu gimana sih? Itu masalah kuda itu simbol apa, gajah apa, ini apa, ada 4. Jadi dari beberapa barang yang saya dapat ini simbol-simbol dalam diri manusia, sebenarnya dalam diri saya, diri manusia. Dan dulu mungkin ada yang pernah Maskar ajarkan ke saya. Jadi manusia itu mempunyai 4 sifat. Jadi 4 sifat. Nah, inilah barang-barang ini yang melambangkan 4 sifat-sifat kita. Jadi untuk tadi saya bilang kita setiap manusia itu kan punya amarah, Mas. Punya amarah, makanya dilambangkan dengan harimau. Dan setiap manusia juga punya untuk kelincahan apa segala macam gitu. Itu bisa dilambangkan dengan ular. Kuda ini bisa buat ketangkasan, juga bisa buat kekuatan juga. Dan yang gajah ini kan apa yang kita capai yang kita inginkan dalam setiap perbuatan itu kan kita akan meningkatkan wibawa kita gitu, Mas. Iya. Makanya kenapa galeri ini kita buka juga, itu ada maksud dan tujuannya. Pertama,
saya ingin melestarikan betul, itu betul sekali. barang-barang pusaka ya, betul, atau betul istilahnya sekali. dari yang pernah Betul. Maskar ajarkan ke Betul kita. sekali, ya. Yang kedua juga karena saya sama Pak Daniel hobinya masih suka meditasi, jadi dari buka galeri ini dari acara pertemuan kita sebenarnya tepat ajang pertemuan aja di situ, Betul, tempat betul, ketemu. betul. Kalau kita mau membahas tentang yang sifatnya metafisik boleh, Ya. kita mau latihan meditasi bareng-bareng juga boleh. Ya, ya. Jadi kita akan kasih tahu apa yang pernah Maskar ajarkan ke kita tularkan ke orang lain. Ini cara meditasi yang benar itu seperti apa, bagaimana cara konsentrasi yang bagus itu gimana. Nah itulah mungkin yang sudah pernah saya dapatkan sama Pak Daniel dapatkan. Karena terus terang saja di dalam dunia pekerjaan, apa yang pernah di PPS Budi Sejati ajarkan ke saya itu sangat berguna sekali Maskar. Kita dulu ada yang mungkin yang kerasukan, kita di hutan juga kesasar apa segala macam, kita mohon petunjuk dengan cara apa yang pernah diajarkan di BS, dan ternyata semua dapat solusi. Nah, maksud saya yang dulu saya tidak tahu Mas, untuk ngobatin orang kemasukan apa segala macam, bersihkan rumah dari gangguan yang sifatnya metafisik, itu pernah kita lakukan semua dan itu berhasil. Nah ini saya sama Pak Daniel bagaimana bisa menularkan lagi ke rekan-rekan kita yang masih punya keinginan untuk belajar meditasi, makanya kita buka galeri ini tempat ajang pertemuan ya Pak Daniel ya. Jadi kembali kepada penjelasan dari Mas Yusuf tadi, Mas Daniel dengan Mas Yusuf ini buka suatu galeri itu adalah hanya pengen berbagi pada sesama umat yang membutuhkan. Lalu salah satu misalnya ada sahabat Budi Sejati kepengen atau hobi kepengen mempunyai suatu barang, monggo silahkan datang ke galeri Mas Daniel sama Yusuf. Nah terus ada yang mau belajar meditasi atau mau belajar apapun, entah itu fisik atau meditasi, monggo silahkan datang. Terbuka 24 jam di galeri ini. Nah, terus kita kembali kepada yang tadi masalah saudara 4. Itu sebenarnya simbol ya. Iya, simbol ya, Mas. Jadi ular itu sifatnya, ular itu setahu saya, ular itu tidak akan mati kalau dia nggak dibunuh. Siapa? Nah, kenapa dibunuh? Mungkin karena dia pernah digigit orang sampai mati. Makanya itu sifat. Kalau kita mau awet keilmuan kita, atau kita mau nyaman, awet ilmu yang kita punya, itu janganlah kita mengganggu orang. Itu simbol ya Mas Daniel. Nah harimau itu adalah wibawa. Jadi bagaimana, makanya ada istilahnya raja hutan. Harimau itu wibawa, simbol kewibawaan. Nah kuda ini adalah speed, kecepatan. Bagaimana kita belajar ke suatu kecepatan, entah kecepatan apapun, kita simbolkan kuda. Nah kalau gajah itu untuk power, bagi orang yang menyenangi belajar suatu tenaga ya, power, itu adalah simbolnya gajah. Nah ini kembali saya kepengen lari ke buaya coba. Buaya tadi lari juga nih. Iya. Monggo Mas Kar. Iya. Ini buaya nih ya. Nah buaya itu kalau nggak salah dari timah katanya ini nggak salah.